Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang harus kalian lakukan dan kerjakan, yaitu praktek pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mengapa hal ini harus dikerjakan? Karena ini terdapat dalam KD 4.1 seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada KD 4.1 di sini kamu harus menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sini jadi kamu harus menulis atau menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berarti kalian harus melakukan percobaan, dan kita masih dalam keadaan pandemi, berarti percobaan ini tidak dapat dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah kalian masing-masing. Berikut saya sampaikan panduan sederhana ya, agar praktikum ini dapat dilakukan di rumah kalian masing-masing. Tugas ini bersifat individual, jadi tidak berkelompok karena kita masih belum diperkenankan untuk berkerumun, dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang mudah didapatkan di sekitar rumah kalian. Kemudian kerjakan tugas ini dengan senang hati, ikhlas, dan dilandasi rasa ingin tahu. Waktu penugasan ini memakan waktu 2 minggu, mengikuti dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Materi pada tayangan ini merupakan contoh sederhana sehingga dapat dijadikan acuan atau dicontoh untuk praktikum kalian di rumah. Namun akan lebih baik jika dikembangkan lagi sesuai dengan rasa ingin tahu yang kalian miliki. Namun pengembangan jangan sampai menyimpang dari tema. Itu apa temanya? Pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini berikut saya sampaikan rancangan praktikum, boleh kalian tiru ya. Kalian contoh rancangan praktikum ini, atau mungkin kalau kalian punya ide sendiri bisa dikembangkan sesuai dengan rasa ingin tahu yang kalian miliki. Tapi sekali lagi temanya tidak boleh menyimpang, yaitu tentang pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Misalkan judul praktikum yang saya ambil adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Ya, ini contoh rancangan praktikum dengan judul pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Boleh kalian tiru. Tujuan praktikum ini adalah mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Jadi pengaruh faktor eksternal yang ingin kita ketahui adalah intensitas cahaya. Berikutnya alat dan bahan. Dan alat dan bahan ini adalah mudah didapat di sekitar rumah kita. Pertama ada ini gelas air mineral, kemudian kapas ya, bisa kalian peroleh di warung-warung. Kemudian sediakan penggaris untuk mengukur tinggi tanaman, kemudian alat tulis, sendok, dan tentunya juga beberapa butir kacang hijau. Langkah-langkah praktikum yang harus kamu lakukan kalau ingin melakukan praktikum dengan judul yang sama. Pertama adalah siapkan 6 buah gelas air mineral dengan ukuran yang sama, dan bagian dasarnya telah dilubangi. Lubang
pada dasar gelas air mineral ini harus dengan jumlah yang sama ke 6 buah gelas ini. Langkah kedua, siapkan 6 lembar kertas label dan masing-masing tulis dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Jadi ada 6 kertas label, masing-masing kertas label itu diberi tulisan ini. Kertas label pertama A1, kertas label kedua A2, dan seterusnya. Kemudian ke-6 lembar kertas label tersebut ditempelkan pada ke-6 gelas air mineral tersebut. Nanti ke-6 kertas label tersebut ditempelkan pada ke-6 gelas air mineral tersebut. Sebagai contoh seperti ini ada 6 gelas air mineral. Nah, gelas pertama diberi label A1, A2, A3, B1, B2, B3. Huruf A dan B menunjukkan dua jenis perlakuan yang berbeda atau dua variabel bebas yang ingin diketahui pengaruhnya pada praktikum atau percobaan ini. Jadi nanti A dan B itu menunjukkan intensitas cahaya yang berbeda. A itu terang, B itu misalkan di tempat gelap. Sedangkan angka 1, 2, 3 yang ada di belakang huruf A dan B menunjukkan jumlah ulangan dari tiap-tiap perlakuan. A dan B di sini masing-masing ada 3 ulangan. 1, 2, 3. B pun 1, 2, 3. Sehingga terdapat label A1, A2, A3, B1, B2, B3. Jadi masing-masing perlakuan A dan B diulang 3 kali. Ada 3 ulangan. Sehingga ada 6 gelas, atau kalau dalam percobaan 6 gelas ini disebut 6 unit percobaan. Tiap perlakuan atau treatment harus dibuat beberapa ulangan, minimal 2. Dalam sebuah percobaan, ulangan itu diperlukan minimal 2. Dan percobaan kali ini kita bikin ulangannya tiap perlakuan 3 ulangan. Kenapa harus diulang tiap perlakuan? Untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh. Jadi kalau hanya 1 unit percobaan yang diamati, maka validitas datanya rendah. Berikutnya, langkah berikutnya setelah memberi label 6 gelas tadi, masukkan kapas yang telah dibasahi air ke dalam tiap-tiap gelas. Ya, kapas secukupnya saja. Ya, kapas berfungsi sebagai media untuk tumbuh biji kacang hijau, sehingga harus dalam keadaan basah. Kemudian letakkan biji kacang hijau ke dalam tiap-tiap gelas. Masing-masing gelas masukkan atau letakkan 2-3 butir. Ya, usahakan 6 gelas yang kita siapkan tadi itu kalau 3 butir semua. Kalau 2 butir ya 2 butir semua. Sebagai catatan, biji kacang hijau yang dimasukkan ke dalam tiap-tiap gelas sebelumnya telah direndam dalam air selama kurang lebih 6 jam. Tolong biji kacang hijau yang akan dimasukkan ke dalam gelas air mineral nanti tolong direndam dahulu selama 6 jam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama untuk mempercepat proses perkecambahan, karena dengan direndam berarti akan terjadi imbibisi, satu tahap dalam perkecambahan. Nanti bijinya akan tampak lebih besar mengembang. Dan juga tujuan kedua adalah kenapa direndam, untuk mengetahui kualitas biji. Kalau biji itu tenggelam berarti kualitasnya baik. Kalau biji itu mengapung berarti kualitasnya jelek. Jadi gunakan biji yang tenggelam. Langkah 5, letakkan ketiga gelas yang berlabel A, baik A1, A2 maupun A3, di tempat terang atau terkena cahaya matahari. Dan 3 gelas yang berlabel B, baik B1, B2, B3, di tempat yang gelap, tidak terkena cahaya sama sekali. Jadi bukan di tempat teduh, sehingga kita mendapatkan 2 perlakuan A dan B
A tempat terang dan B tempat gelap, jadi gelap total. Ya, misalkan 3 gelas air mineral yang sudah ditanam biji kacang hijau tadi ditempatkan dalam kardus dan kardusnya ditutup rapat dan hanya dibuka ketika melakukan pengamatan. Langkah ke-6, amati dan catat pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau masing-masing gelas setiap hari. Ya, amati dan catat pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau masing-masing gelas setiap hari. Di setiap hari, misalkan sehabis asar jam 4, ya, maka misalkan jam 4, setiap jam 4 kalian melakukan pengamatan, ukur tinggi kecambahan atau tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lakukan minimal 8 hari pengamatan, ya, minimal 8 hari pengamatan, sehingga nanti dapat diperoleh hasil yang baik datanya. Sebagai catatan, jika dalam satu gelas tumbuh 2 atau 3 tanaman, karena tadi kita satu gelas kita tanam 2 atau 3 biji ya, misalkan ketiga-tiganya tumbuh berkecambah menjadi 3 tanaman dalam satu gelas, cukup yang diamati atau diukur tingginya salah satu saja yang pertumbuhannya paling baik. Jadi kalau ada 3 perkecambahan, pilih yang salah satu saja yang paling baik. Lakukan pengecekan terhadap kelembapan kapas. Jika terdapat kapas yang kering, segera tambahkan dengan air sehingga kelembabannya sama dengan yang lainnya. Ya, terutama untuk gelas yang A ya, baik A1, A2, A3, itu akan cepat sekali kapasnya kering. Tolong dicek kalau kelembabannya rendah atau kering, tambahkan air sehingga nanti kelembabannya sama dengan yang di tempat gelap. Berikutnya, ini tabel pengamatan tinggi tanaman yang harus setiap hari kalian isi, kurang lebih seperti ini ya. Silakan kalau kalian modifikasi boleh, tapi minimal seperti ini ya. Ini hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tingginya berapa sentimeter ya, isi di sini. Gelas A1 hari pertama 0 misalkan 0, A2 hari pertama 0, A3 hari pertama 0, belum berkecambah. Hari pertama itu adalah satu hari setelah penanaman ya. Misalkan hari ini kita menanam biji kacang hijau, letakkan biji kacang hijau ke dalam kapas basah dalam gelas, maka besoknya adalah hari pertama 0, 0, 0, maka rata perlakuan A hari pertama adalah 0. Kemudian B misalkan juga 0, 0, 0, maka rata perlakuan B hari pertama adalah 0, dan seterusnya ya. Ini tabel pengamatan tinggi tanaman yang harus kalian isi. Kemudian setelah mendapatkan tabel pengamatan tinggi tanaman terisi lengkap, maka kalian analisis. Analisisnya mudah saja, yaitu menghitung rata-rata saja. Jadi sini perlakuan A hari pertama tingginya berapa? Ini adalah angka dari rata perlakuan A. Perlakuan B hari pertama berarti rata dari 3 perlakuan B, B1, B2, B3. Nah, ratanya tulis di sini. Perlakuan A tingginya hari kedua berapa? Ya, hitung atau pindahkan rata perlakuan A hari kedua dari tabel pengamatan tinggi tanaman. Ya, mudah. Ya, mudah. Berikutnya, tinggi tanaman setiap hari pengamatan perlakuan A dan B merupakan rata dari ketiga ulangan masing-masing perlakuan. Berikutnya,
yang perlu kalian buat setelah mendapatkan nilai rata-rata tiap perlakuan setiap hari, maka kalian bisa membuat grafik pertumbuhan tinggi tanaman. Nah, misalkan sebagai contoh seperti ini ya, grafiknya harus grafik garis, ini namanya grafik garis, berarti ada 2 garis karena kita menggunakan 2 perlakuan tempat terang dan perlakuan tempat gelap ya, seperti ini. Dari sini dengan menggunakan grafik kita lebih mudah membaca hasil percobaan. Dari grafik ini terlihat bahwa pertumbuhan di tempat gelap lebih cepat daripada di tempat terang. Nah, ini nanti tolong ini dibahas ya, sebagai bahan diskusi, bahan pembahasan di bagian pembahasan. Ya, ingat sumbu X, sumbu Y, ini adalah tinggi tanaman dengan satuan cm. Sedangkan sumbu X ini adalah hari pengamatan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke laporan hasil percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian mencatat hasilnya, menganalisis, menghitung rata-rata, membuat grafik pertumbuhan, dan juga membahas hasil percobaan, maka berikutnya harus kalian tuliskan dalam bentuk laporan. Laporan percobaan dalam bentuk format Word atau dokumen atau PDF boleh. Silakan pilih salah satu. Format laporan sebagai berikut. Pertama harus ada judul ya. Kemudian tujuan ya, judul sudah jelas, tujuan juga sudah jelas, ada di depan tadi. Kemudian latar belakang kalian tertarik dengan judul ini. Misalkan judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, maka kalian harus membuat suatu tulisan paragraf yang menggambarkan arti penting intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, ataupun arti penting tanaman kacang hijau. Kenapa kalau kamu memilih tanaman kacang hijau bukan tanaman yang lain ya, kenapa kamu memilih intensitas cahaya. Nah, itu dicantumkan di latar belakang, singkat saja latar belakang. Dan yang keempat, hipotesis ya, hipotesis berdasarkan teori-teori yang sudah kalian pelajari, kira-kira hasil percobaannya seperti apa. Hipotesis itu kan dugaan sementara ya, yang akan diuji kebenarannya melalui percobaan. Kemudian metode meliputi tuliskan alat dan bahan yang digunakan, langkah-langkah percobaan dalam bentuk angka 1, 2, 3, karena langkah-langkah adalah sesuatu yang disusun berurutan, maka gunakan angka, jangan hanya gunakan titik ataupun simbol-simbol yang lain. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan nanti adalah yang harus tercantum di bagian ini adalah pertama tabel pengamatan, kedua adalah tabel analisis, C, yang ketiga adalah grafik pertumbuhan harus ada, dan juga pembahasan. Keenam, kesimpulan. Kesimpulan berisi apakah hipotesis sesuai dengan hasil percobaan. Ya, kesimpulan itu menjelaskan apakah hasil sesuai, apakah hipotesis sesuai dengan percobaan. Ya. Kemudian daftar pustaka dan juga lampiran. Lampiran tolong sertakan di sini foto pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau
selama praktikum di rumah dicantumkan di bagian tampilan sebagai bukti bahwa kamu betul-betul melakukan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan praktikum dengan rasa senang, rasa tanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Tidak ada percobaan yang gagal, yang ada adalah gagal mencoba atau malas mencoba, ya. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.